Menarik juga mengamati pengacara-pengacara perempuan yang tampil dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon ini. Pertama, Titin Prialianti. Beliau pengacaranya Saka Tatal, salah seorang terpidana yang sudah selesai menjalani hukuman karena hanya dihukum 8 tahun penjara. Berbeda dengan 7 terpidana lainnya yang dihukum seumur hidup. Saat dijatuhi hukuman, Saka Tatal masih di bawah umur, karenanya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Selain sebagai pengacara, jebolan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dan Universitas Islam Sultan Agung itu diakui sendiri oleh Titin bahwa dia dulunya juga seorang wartawan. Ini diakui Titin saat hadir dalam acara ILC yang dipandu Karni Ilyas. Modalnya sebagai seorang wartawan tak sia-sia. Ia mengarsipkan dengan baik seluk-beluk seputar kasus Vina dan Eki ini. Bahkan catatan pertanyaannya dalam sidang tahun 2016 lalu masih tersimpan dengan baik. Boleh dibilang dia inilah ensiklopedi berjalan seputar kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu itu. Kalau tak ada dia, maka akan semakin banyak misteri yang tak terungkap. Ia berhasil menyibak beberapa pertanyaan yang tak terjawab. Misalnya soal CCTV yang sebetulnya ada, tapi tak pernah dibuka dalam persidangan karena alasan gelap dan tak ada ahli yang bisa membukanya. Bukan mustahil penyidik Polda Jawa Barat sendiri tak memiliki arsip yang selengkap dirinya seputar kasus ini dan tak akan mudah berhadapan dengan seorang Titin Prialianti seputar kasus ini. Wajar saja keselamatannya merasa terancam dan dia sebagai anggota Peradi sudah meminta bantuan hukum kepada Otto Hasibuan kalau di perjalanan nanti ada hal-hal yang akan mengganggunya. Kedua, Putri Maya Rumanti, pengacara yang merupakan salah seorang Aspri Hotman Paris Hutapea. Konon dia Aspri yang ke-21. Tamatan Universitas Bandar Lampung ini juga berasal dari Lampung. Namanya mencuat setelah berdebat cukup tajam dengan Titin Prialianti dalam salah satu talkshow di TV1 di awal-awal lalu. Ia mewakili kuasa hukum keluarga Vina, sementara Titin mewakili kuasa hukum dari Saka Tatal. Di awal-awal lalu itu, saat kasus ini dibahas, dia dan Titin terlihat seolah berseberangan. Tapi saat ini sepertinya sudah seiring sejalan melihat kasus Vina dan Eki ini, meski tempat beradanya pada kubu yang berbeda. Selain seorang pengacara, Putri juga seorang pengusaha dan politisi. Kabarnya dia akan maju mencalonkan diri sebagai wali kota Bandar Lampung lewat Partai Amanat Nasional. Wajar saja belakangan dia tak banyak lagi tampil untuk menjelaskan perihal kasus Vina dan Eki ini. Keluarga Vina pun sudah mulai jarang terlihat tampil dibandingkan saat awal-awal lalu. Ketiga, Sugianti Iriani, sekitar 40 orang pengacara berada di belakang Peggy Setiawan saat ini, diketuai oleh Sugianti Iriani ini. Beliau boleh dibilang majikan dari ibunya Peggy Setiawan, sebab ibunya Peggy sudah bekerja bersamanya sebagai ART sejak tahun 2014. Karena itu pastilah dia tahu persis sosok Peggy dan keluarganya. Bahkan Peggy dan keluarganya adalah bagian dari keluarganya juga. Beruntung sekali orang tua Peggy yang punya majikan seperti Sugianti Iriani ini. Ia bersedia pasang badan sejak awal menjadi pembela anaknya. Bahkan rumor-rumor yang beredar patah oleh kesaksian beliau. Terakhir saat Kadif Humas Mabes Polri memperlihatkan foto Peggy bersama dua orang perempuan. Dijelaskan dengan mudah oleh beliau bahwa itu foto Peggy dan tantenya, bukan orang lain, apalagi Vina. Berbeda dengan Titin dan Putri, Ibu Yanti ini terlihat lebih lembut lunak dalam menjelaskan pendapat-pendapatnya. Bahkan gaya bicaranya bisa terdengar memelas saat mengatakan, "Tolonglah, ini tentang nyawa orang, jangan dipaksakan, jangan main-main," dan seterusnya. Terakhir, Elsa Sharif. Beliau baru belakangan saja masuk dalam kasus Vina dan Eki ini dengan membawa bendera sebagai tim pencari fakta independen. Terakhir, ia terlihat menjadi kuasa hukum dari Pak RT yang saat ini ramai-ramai digugat keluarga terpidana karena diduga memberikan keterangan palsu pada waktu sidang dulu. Tentang Elsa Sharif rasanya tak perlu dijelaskan lagi. Beliau termasuk pengacara kondang sekondang Hotman Paris, Farhad Abbas, dan lain-lain. Ia seperti sedang berada di pihak sebelah sana yang sedang melawan arus, begitulah.